Nah ini baru berapa hari ya kita tinggal sudah ada lagi yang ngasih sesaji. La haula wala quwata illa billah. Pisang. Pisang raja. Anak duitnya Ton? Bentar mas. Keren. Nih malam ini kita balik lagi ke kali Mambu Wadon. Sudah ada lagi nih yang ngasih sesaji-sesaji. Ini keadaannya gelap sekali. Kita buang ya. Acak-acak. Wah, Akbar. Gedang eman-eman kayak gini Allah berikan rezeki untuk kita, malah buat setan. Allah tahan langit, bumi, gunung untuk enggak mencelakai manusia karena sebab dosanya, karena Allah maha sabar, Allah maha rahman, menanti kapan manusia itu tobat. Mereka nggak terima Tuhannya disekutukan semacam ini. Kita mau lanjut lagi ke mana mas? Cangkringan. Hah? Cangkringan ya Ton? Cangkringan. Cangkringan. Di tempat yang motor kalau lewat situ pasti atau seringnya mati. Ini udah gawe kotor alam, gawe kotor akidah. La haula wala quwata illa billah. Malam ini kita di tempat yang dulu pernah saya cerita, pas masih sering terabas kan, biasanya saya lewat jalur ini karena sebenarnya sih jalurnya asik, cuma kalau begitu kita mau masuk ke Sandekala kita lewat sini pasti ada aja gangguan. Gangguannya apa biasanya? Ya biasanya motor trouble lah, kalau nggak trouble mogok sama sekali, nggak hidup malah. Terus kadang kalau mungkin dia punya pengalaman mistis, biasanya kalau lewat sini seringnya diganggu di apa namanya ya, selong, sasar ya, dimuter-muter nggak bisa keluar dari area sini. Di sasar itu ya dibikin linglung lah, nggak bisa keluar dari jalur ini. Dilinglungkan. Itu ada doa-doa buat kita terhindar dari hal itu. Ya, ketika masuk ke area yang dianggap angker ya, atau mungkin sering kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, hendaklah kita membaca doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah doa yang juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memasuki suatu perkampungan atau suatu wilayah, entah kampung, kota, atau mungkin hutan. Doanya adalah Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, wahai Tuhan
penguasa langit, 7 lapis langit, wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna. Ya. Wahai Allah, Tuhan yang menguasai bumi, 7 lapis bumi beserta apa yang dikandung olehnya. Ya. Wa rabbar riyahi wa ma daraina, dan Tuhan yang menguasai angin dengan apa-apa saja yang diterbangkan olehnya. Wa rabbas syayatini wa ma adlalna, dan Tuhan yang menguasai setan beserta apa-apa saja yang disesatkan olehnya. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku mohon kebaikan di perkampungan ini, kebaikan penghuninya, dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta aku berlindung dari keburukan kampung ini atau wilayah ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan di tempat yang kita singgahi atau sering ada trouble ya, itu adalah perkampungannya tetangga kita dari bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita tidak mengusik, biarlah mereka tinggal di hutan, karena memang manusia nggak ada yang tinggal di hutan gitu ya. Itu memang bagian mereka. Tetap ya, gitu kan. Dulu pengalaman saya, kalau memang tiba-tiba kita ada gangguan di hutan misalnya, itu karena saya sudah terbiasa sih, kalau dari satu tempat tiba-tiba kita lewat itu ada yang usil, dalam tanda kutip ganggu gitu, saya kencingin itu kira-kira gimana tadi? Nggak apa-apa tadi dikencingin ya. Iya. Kencing sebenarnya, kencing selain di khola atau di toilet ya, tidak masalah, asal kita baca basmalah, aurat kita ya terjaga itu ya. Tidak terlihat sama manusia. Adapun penglihatan bangsa jin, ya maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan penghalang antara auratnya Bani Adam, manusia, dengan penglihatannya bangsa jin adalah dengan membaca bismillah. Maka dengan bismillah itu insya Allah aurat kita terjaga, dan mereka pun akan terhindar juga dari kencing kita. Kecuali memang kencing itu untuk menghinakan mereka ya. Nah itu. Namun alangkah baiknya kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasul SAW pernah digelincirkan itu hewan tunggangannya. Kalau kita mungkin sekarang motor ya, dibuat mogok atau dibuat trouble. Kalau Rasul waktu itu digelincirkan sampai beliau jatuh bersama seorang sahabat yang ikut bonceng di belakang Nabi. Sahabat itu kesel. Ekspresi kekesalannya bukan dengan mengencing, tapi beliau berkata, ta'isa syaiton, celaka kamu setan. Tapi kata Nabi SAW, beliau ditegur itu sahabatnya, la taqul ta'isa syaiton, jangan kamu berkata celaka kamu setan. Ya, fa inna in qulta dzalik, kalau kamu berkata demikian, ta'adzama hatta yakuna mithl bait. Setan itu akan membesar sampai sebesar rumah, wa yaqul, dan dia berkata, bi quwwati sara'tu, dengan kekuatanku aku telah berhasil mengalahkannya. Walakin qul bismillah, tetapi bacalah bismillah, fa inna in qulta dzalik tasaghara hatta yakuna mithl dzubab. Dia setan yang mengganggumu itu akan mengecil sampai sekecil lalat. Maka katakan bismillah atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah Allah akan jaga kita. Asal baca dengan penuh keyakinan. Gitu ya. Mas Anton? Mas Anton? Mas Anton? Mas. Ini apa Mas? Hah? Yang sering Jalur terabasnya di sini. oh iya man, antulnya lengkap. Nah
di daerah sini biasanya sering novel. Yang pohon digerak-gerakin di sini juga. Masuk lagi ke dalam, tapi susah kok pakai motor biasa. Dulu ada pohon cangkring di atas sana, tapi aku lupa di sebelah mana kok. Itu biasanya pohon itu yang sering banget. Mantap. Goyang-goyang. Apa yang Mas Anton rasakan, Mas? Apa yang goyang? Biasa aja. Kita bukan konten horor dulu ya. Bukan konten horor.